Halo teman-teman, sekarang kita akan memasuki bab 4 yang berjudul Kehidupan, Kekayaan Ada pada Pikiran. Di dalam bab 4 terdiri dari 11 subbab. Dan sekarang kita akan memasuki subbab yang pertama yang berjudul Era Berakhirnya Tangga Kekayaan. Hari ini aku dan ibumu membeli kopi dengan kupon Starbucks pemberianmu. Ketika itu di dalam kafe ada banyak teman sebayamu dan saudaramu. Ketika itu tempat duduknya memang agak terpisah karena peraturan social distancing, tetapi karena kerasnya suara mereka, kami bisa mendengar suara tawa dan isi pembicaraan mereka. Anak muda yang duduk di samping kami membicarakan saham dan seringnya tentang masalah percintaan sambil sesekali tertawa. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa ringan sambil berkata, "Katanya pekerjaan paling ekstrim di zaman sekarang adalah menjadi anak muda." Temannya yang mendengar perkataan itu bereaksi dengan tertawa. Akan tetapi kami dengan jelas mendengar ucapan tersebut. Mendengar kalimat itu, aku dan ibumu langsung beradu pandang. Kalimat itu terdengar sangat cocok dengan keadaanmu sekarang. Waktu itu, aku dan ibumu sedang membicarakan sebuah artikel berjudul Kejutan Bencana Deposit Rumah. Itu adalah artikel tentang terputusnya rantai pembelian tempat tinggal karena bibitnya mulai kering. Bagian terputusnya tingkatan pembelian tempat tinggal membuat kami mengkhawatirkan masa depan anak-anak kami. Ketika kita hendak tinggal mandiri dan terpisah dari orang tua, tahapan penyediaan tempat tinggal naik bertahap dari sewa per bulan, sewa sistem deposit, sewa bulanan apartemen, sewa apartemen sistem deposit, hingga membeli rumah sendiri. Di sini berlaku proses rotasi dari pasar properti rumah ditambah dengan insting alami manusia yang pasti mau tinggal di lingkungan yang lebih baik. Seperti tangga peningkatan rumah tinggal, ada pula tangga kekayaan. Tangga kekayaan terdiri atas tahap masuk universitas atau karir pekerjaan, menikah, dan apabila tinggal mandiri terlepas orang tua, tingkatannya menjadi gaji, lalu mempersiapkan modal dengan gaji ditambah tabungan, lalu membeli rumah dengan uang modal ditambah pinjaman, kemudian meningkatkan harta dengan properti, dan mempersiapkan pendanaan masa tua dengan properti. Akan tetapi, di masa sekarang, karena tingkat suku bunga yang rendah, sangat sulit untuk meningkatkan uang modal hanya dengan mengandalkan tabungan. Apalagi ditambah dengan ketentuan peminjaman yang makin rumit dan kenaikan harga rumah. Kita jadi makin sulit mengumpulkan kekayaan dengan kepemilikan properti. Karena jalur terowongan tersebut tersumbat, bisa jadi anak-anak kita terpaksa harus mencukupi dana kehidupan mereka dengan gaji pekerja sampai berumur 100 tahun. Bisa jadi pada zamanmu dan saudaramu nanti, kalian harus bekerja sampai umur 100 tahun untuk bisa hidup. Sekarang di Jepang, kakek berusia 80 tahun menjadi petugas penerima uang tol di jalan. Kami khawatir negara kita pun tidak lama lagi akan menjadi negara yang masyarakatnya masih harus bekerja meski di usia lanjut sekalipun. Katanya pekerjaan paling ekstrim di era sekarang adalah menjadi anak muda. Dan kalimat terputusnya tingkat pembelian tempat tinggal karena bibitnya makin melemah saling bersangkutan. Mendengar dua kalimat tersebut, wajahmu dan saudaramu langsung terbayang di benak kami. Kamu pasti menerima telepon dari ibumu pada sore hari itu pukul 18.20. Itu adalah telepon yang dilakukannya di Starbucks. Aku mendengar apa yang ibumu katakan saat sedang menelponmu. Biasanya gaya ibumu menelpon selalu penuh dengan ocehan. Tapi ketika itu nadanya terdengar begitu lembut. Aku tidak bisa mendengar jelas suaramu yang menyahut dari ujung telepon di seberang sana. Tapi mata ibumu terlihat agak berkaca-kaca. Usai menelpon, ibumu kemudian berkata, "Aku khawatir semua kesempatan yang sedang kita perjuangkan untuk mereka terputus.
dan anak-anak kita akan menjadi remaja yang tidak bisa mendapat kesempatan meski sekecil apapun. Mengapa aku terus memikirkan hal negatif seperti ini? Rasanya tidak enak sekali. Lalu dalam waktu yang lama kami kehilangan kata-kata. Kami terdiam, sedangkan meja di sebelah kami kembali melanjutkan pembicaraannya tentang percintaan sambil tertawa. Kami hanya bisa mendengar suara tawa dari anak-anak itu. Mereka memang tertawa, tapi bagi kami, tawa mereka terdengar seperti dengungan semata. Ketika masih duduk di kafe, aku teringat kembali pada diriku yang masih berumur 20 tahunan. Aku pernah bilang kalau aku tidak mau kembali menjadi remaja berusia 20-an. Meski diberi kesempatan kedua dari Tuhan, sudah pasti aku tak akan mengambilnya. Masa-masa itu adalah masa terberat hidupku. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Kalau kamu bertanya lagi, jawabannya masih akan sama. Aku tidak mau kembali ke masa aku keluar dari SMA dan menghabiskan waktu di sudut kamar sendirian lagi. Ketika itu aku buta akan jalan yang harus diambil. Saat itu betul-betul sebuah dunia yang gelap. Kesempatanku terampas dan itu sungguh sebuah pekerjaan yang ekstrim. Ketika itu yang bisa membuatku bertahan adalah nenekmu. Nenekmu berjuang keras agar bisa menghidupiku dengan pekerjaan berat meski sedang menderita sakit. Dengan memikirkan kerja keras nenekmu, aku kembali belajar untuk masuk ke universitas. Aku mengikuti tes khusus untuk siswa yang tidak lulus SMA, dan akhirnya lolos hingga masuk universitas. Sejak itu, akhirnya aku bisa hadir dalam masyarakat dan mendapatkan kembali kesempatan. Pada zamanku dulu, universitas adalah tangga untuk meraih kesempatan. Hingga zamanku, menjadi mahasiswa adalah sebuah pintu tangga menuju kesuksesan. Aku terus mendaki tangga tersebut hingga akhirnya tiba di ujung tangga dan sekarang menjadi seseorang yang sukses di usia 50-an tahun. Perjalananku memang tidak mudah, tetapi berhasil membawaku sampai ke sini. Aku lebih mengkhawatirkan masa depanmu dan saudaramu dibandingkan dengan masa tuaku. Apakah ini berarti jarak langkah kaki dari tangga kehidupan kalian kian menjauh? Atau sedang dalam proses pemutusan? Aku khawatir dengan masa depanmu dan saudaramu. Nak, sudah pasti jarak antar anak tangga kalian makin menjauh. Jadi, meskipun kalian sudah berusaha sekeras mungkin, bisa jadi kalian tidak akan bisa sukses seperti aku. Namun, mau bagaimana lagi? Meskipun berat, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus tetap berusaha. Tidak banyak uang modal yang bisa kutinggalkan untuk anak-anakku. Sebagai gantinya, semua pengalaman yang pernah kujalani hingga hal-hal kecil pun akan kuberikan lewat tulisan ini. Jadikan ini sebagai kesempatan dan semoga kamu dan saudaramu mendapat kekuatan untuk tetap bertahan hidup dengan tulisan ini. Pengalaman tersebut akan kusingkat menjadi 4 bagian. Tulisan ini ditulis dengan gaya tulisan dan bahasaku. Kalian bisa mengubahnya menurut pengertian masing-masing. Dan ingat-ingatlah selalu. Pertama, ketahuilah prinsip dari uang modern. Kedua, investasi adalah untuk jangka panjang. Ketiga, nikmati proses mengumpulkan uang dengan pemasukan jangka panjang. Keempat, bangunlah infrastruktur inovasi. Kita mulai dari yang pertama, ketahuilah prinsip dari uang modern. Era sudah berubah sehingga uang yang disimpan di bank atau di brankas saja tidak akan bisa terkumpul. Uang yang ada di masa dengan suku bunga rendah sama seperti air yang ada di danau ketika musim panas. Seiring waktu berjalan, air tersebut lama-kelamaan akan menghilang karena menguap. Suku bunga rendah membuat nilai uang bertambah rendah dan membuat inflasi tinggi. Di era seperti ini, kita harus menginvestasikan uang kita kepada aset yang dengan sendirinya bisa menggandakan nilai uang. Aset tersebut bisa jadi properti, emas, ataupun saham. Kamu bisa memutuskan aset mana yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Aku juga akan mendampingimu untuk belajar bersama dan menolongmu.
Kedua, investasi adalah untuk jangka panjang. Lebih baik persiapkan strategi agar bisa menjadi pemenang di masa depan. Yang paling harus diwaspadai adalah munculnya rasa terburu-buru. Penting untuk memiliki kesabaran seperti saat sedang menunggu nasi yang sedang dimasak. Karena itu sangat penting untuk berpikir dengan baik ketika memutuskan akan menginvestasikan uang sendiri atau investasi dengan berutang. Investasi memang bisa dilakukan untuk mengambil banyak keuntungan ketika dalam keadaan bagus. Tapi pertempuran tersebut tidak bisa berlangsung dalam jangka panjang. Utang adalah sesuatu yang begitu berat dan tidak bisa ditempa oleh waktu sehingga sulit untuk bertahan dalam waktu lama. Dalam berinvestasi, kita harus berprinsip untuk menjadi pemenang di masa mendatang. Ketiga, nikmati proses mengumpulkan uang dengan pemasukan jangka panjang. Kalau mau menjadi kaya, jangan cuma berpikir mencari uang, tapi juga harus tahu cara mengumpulkannya. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang politikus Amerika Serikat yang terlahir dari keluarga miskin tapi berhasil mendaki kekayaan, bernama Benjamin Franklin. Kita harus bisa menyelami rasa senang dalam mengumpulkan uang modal dari penghasilan tetap gaji per bulan kita. Itu juga yang menjadi keahlian dari ibumu. Belajarlah dari dia. Keempat, bangunlah infrastruktur informasi. Informasi yang diserap dari kehidupan sehari-hari mampu mengubah wawasan ekonomi seseorang. Ketika ibumu hendak membeli sebuah rumah, dia akan mencoba tinggal di daerah tersebut dengan menyewa. Baru setelah itu membelinya. Cara mendapatkan informasi adalah dengan tinggal di tempat tersebut, bergaul dengan orang kaya di sekitarnya, serta mempelajari sudut pandang mereka. Inilah cara membangun infrastruktur dari informasi. Sebelum itu, kamu harus bertahan. Kamu akan hidup dalam era dengan tangga terputus menuju kekayaan. Aku tidak ingin sekedar menyuruhmu bertahan tanpa memberi bekal yang jelas. Akan tetapi, kesuksesan dari seseorang hanya bisa didapat setelah melalui lembah kematian yang bernama penderitaan. Jadi sekarang hanya itulah yang bisa aku katakan. Lewati celah itu dengan baik tanpa terjatuh. Bertahan adalah hal terbaik yang sekarang bisa kamu lakukan. Nak, cobalah bertahan terlebih dahulu. Setelah itu barulah kamu bisa tertawa. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab pertama yang ada di bab 4 yang berjudul Era Berakhirnya Tangga Kekayaan. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab kedua yang berjudul Hiduplah dengan Rasa Percaya Diri.